Selamat datang kembali. Kita semua kan penasaran ya sama masa depan. Nah, sumber kita kali ini agak unik nih. Ada buku yang justru ngelihat apa yang nggak berubah. Jadi, gimana pola perilaku manusia itu tetap sama aja meskipun zaman ganti terus. Kita gali nih buat Anda. Betul sekali. Tujuannya sih bukan buat ngeramal detail masa depan ya. Itu hampir mustahil kayaknya. Tapi dengan paham pola-pola abadi dari sumber ini, nah kita bisa dapat perspektif yang lebih kuat lah buat hadapi ketidakpastian. Coba kita lihat ya, apa intisari yang bisa Anda petik dari sini? Oke, siap. Mari kita mulai deh. Hal pertama nih yang ditekankan di sumber ini cukup nusuk sih. Kita ini jelek banget ternyata dalam memprediksi kejutan besar. Mungkin kalau hal rutin, oke lah bisa ditebak. Tapi peristiwa yang benar-benar ngubah arah dunia, wah itu sering luput total. Dan ini bukan cuma teori loh, penulisnya kasih contoh nyata banget. Majalah sekelas The Economist aja, gitu, di edisi prediksi tahunan mereka Januari 2020, itu sama sekali nggak nyebut COVID-19. Oh iya ya. Iya, begitu juga edisi Januari 2022 nggak masukin invasi Rusia ke Ukraina sebagai skenario utama. Ini bukan buat nyalahin ya, tapi ilustrasi kuat banget. Risiko terbesar itu seringkali yang nggak kepikiran sama sekali, yang dari blind spot kita. Wah iya juga ya, contoh itu beneran bikin melek mata. Gampang banget kita kelewatan hal gede. Tapi kalau peristiwa spesifik susah diramal, terus pegangannya apa dong? Nah, sumber ini punya jawaban menarik nih. Justru di sini intinya, kalau prediksi peristiwa itu sulit, ya fokus saja ke sesuatu yang jauh lebih stabil, sifat dasar manusia. Coba deh, prediksi dunia 50 tahun lagi, misi mustahil. Tapi kalau kita bertaruh, manusia bakal tetap bereaksi terhadap keserakahan, ketakutan, peluang, eksploitasi, resiko, ya gitu-gitu deh. Terus ketidakpastian, tekanan sosial, dengan cara yang mirip sama sekarang, atau bahkan 100 tahun lalu. Nah, penulis buku ini bilang, itu taruhan yang jauh lebih aman. Ini konstanta di tengah riuhnya perubahan teknologi atau politik. Menarik. Jadi teknologinya boleh ganti-ganti, tapi software dasar kita sebagai manusia relatif sama gitu ya. Tapi bukannya budaya juga berubah ya? Apa respons kita ke, katakanlah, peluang beneran sama persis sekarang sama dulu, walaupun pemicunya mirip? Pertanyaan bagus itu. Tentu ada nuansa budaya, ada konteks juga. Nggak bisa dipukul rata. Tapi argumen kuncinya adalah dorongan fundamentalnya. Pengen lebih baik, takut kehilangan, gampang terpengaruh orang lain, ini tuh udah dalam banget. Cara munculnya mungkin beda, tapi mesin penggeraknya itu cenderung abadi, gitu. Nah, paham mesin ini tuh ngasih kita lensa yang lebih kuat buat lihat masa depan dibanding cuma nebak tren teknologi berikutnya apa. Oke, paham. Ini nyambung ke ide kuat lainnya, kekuatan penggandaan atau compounding. Bisa dijelasin dikit nggak? Kayaknya ini konsep penting nih, gimana perubahan terjadi. Tepat. Compounding atau penggandaan, ya sederhananya, gimana perubahan kecil yang konsisten itu bisa numpuk jadi hasil yang luar biasa gede seiring waktu. Bisa positif, bisa juga negatif. Dan di sini ada dualitas yang menarik menurut sumber ini. Kemajuan besar, contohnya penurunan drastis angka kematian penyakit jantung turun 70% sejak 1950-an loh. Itu seringkali terjadinya pelan-pelan, bertahap. Nyaris nggak kerasa dari tahun ke tahun. Ini keajaiban yang dibangunnya sabar gitu. Kayak nabung ya, awalnya nggak berasa, tahu-tahu udah jadi bukit aja. Persis. Nah sebaliknya, kabar buruk, krisis finansial, bangkrutnya perusahaan gede kayak Lehman Brothers, itu seringnya kerasa meledak dalam sekejap mata. Kehancuran bisa cepet banget. Sementara kemajuan butuh sabar, butuh waktu panjang. Paham dinamika ini penting banget. Ini nyambung nih ke soal inovasi sama keajaiban masa depan. Kalau kemajuan itu pelan, gimana dong sama terobosan gede yang kayaknya muncul tiba-tiba? Sumber ini kan nyebut Thomas Edison ya? Betul. Edison itu waktu ditanya awal abad 20, apa era penemuan bakal segera berakhir? Dia jawabnya, belum dimulai. Dia paham kalau inovasi besar itu seringkali bukan satu momen, aha, gitu aja. Tapi hasil akumulasi, kombinasi dari banyak penemuan kecil sebelumnya. Sulit banget bayangin potensi akhir teknologi baru pas pertama muncul. Iya juga sih. Contoh klasiknya ya, Facebook. Dari situs iseng buat mahasiswa kampus, sekarang jadi kekuatan politik sosial global. Potensi penuhnya sering diremehin di awal.
Jadi masa depan ini penuh potensi keajaiban ya, yang lahir dari hal kecil. Tapi juga ada resiko nggak terduga yang bisa muncul cepat. Terus gimana sebaiknya kita nyikapinnya? Menurut sumber ini. Nah, kuncinya itu keseimbangan. Disebutnya optimisme rasional. Kita butuh optimisme buat percaya kalau masalah bisa dipecahin, masa depan bisa lebih baik. Ini kan bahan bakar kemajuan, inovasi. Oke. Tapi kita juga perlu dosis pesimisme yang sehat, buat sadar kalau jalan ke sana tuh banyak lubang, banyak kejutan. Pesimisme ini yang dorong kita buat siap-siap, punya dana darurat, punya daya tahan. Analoginya bagus nih. Simpan uang Anda seolah Anda pesimis, siap-siap buat hal buruk. Tapi investasikan uang Anda seolah Anda optimis, percaya sama pertumbuhan jangka panjang. Wow, menarik banget itu analoginya. Simpan kayak pesimis, investasi kayak optimis. Jadi apa nih rangkuman penting buat Anda, para pendengar? Diskusi kita hari ini dari sumber ini ya, nunjukin kalau meskipun ramal detil masa depan itu susah, fokus ke sifat dasar manusia yang konstan dan paham kekuatan compounding. Baik itu keajaiban yang dibangun pelan maupun krisis yang datang tiba-tiba, itu ngasih kita kerangka pikir yang lebih kuat. Betul, kita jadi belajar kalau kemajuan itu seringnya butuh waktu, butuh sabar. Nggak spektakuler dalam jangka pendek. Sementara itu, kemunduran bisa aja datang tanpa peringatan. Dan yang penting nih, inovasi besar yang ngebentuk masa depan itu seringkali berawal dari bibit kecil yang mungkin kita abain atau remehin hari ini. Nah, sebagai penutup ya, ini satu pemikiran buat Anda bawa pulang, buat direnungkan. Mengingat perubahan besar sering akarnya dari hal kecil yang nggak kentara, dan efek compounding itu kerja terus tanpa henti, kira-kira nih, tren atau penemuan apa yang tampak sepele atau aneh hari ini, yang mungkin lagi diam-diam menenun keajaiban atau justru bahaya buat masa depan Anda nanti? Coba renungkan deh.